Abang bicara soal potensi suara capres yang tergerus. Kenapa Abang harus mention begitu? Apa potensinya kemana? Gini loh, orang bilang ramalan, orang bilang kepentingan, enggak, kepentingan politik enggak ramalan, sederhana saja. Kalau kemudian misalnya suara salah satu capres yang lain itu sampai di bawah 12%, di bawah 15% bahkan, partai-partai yang dukung juga bingung, mau pasti kalah di putaran pertama. Misalnya ada 2 putaran, 3 calon, 2 putaran. Oke, satu nih nggak ngangkat-ngangkat nih. Kan kita bicara tren. Kalau kita bicara survei itu kan kita juga bicara tren. Tren calon yang lain ini kan turun nih. Oke, kalau sampai Oktober, November dia nggak ngangkat lagi, memangnya ada yang mau dukung untuk kalah? Kan nggak ada. Memang, misalnya kemudian akan ada penggalangan dana kampanye, ada aturan KPU tuh, maksimal berapa segala macam. Emangnya ada yang mau nyumbang buat kalah? Kan nggak akan ada. Itu logika gitu, nggak usah diperdebatkan, nggak usah ditafsirkan. Ini kepentingan politik, adian takut apa? Enggak lah. Kita ini sudah bertarung di dunia pergerakan 30 tahun, Mbak. Kita sudah melewati segala macam jenis rasa takut lah. Jadi kalau cuma kemudian kontestasi pemilu, terus kita jadi takut lalu bicara begitu, nggak ada. Tapi kenapa Abang yakin yang maju cuma 2? Ya karena satu akan tidak, gini. Ada satu, suaranya trennya turun. Oke, kalau sampai Oktober, November misalnya dia cuma dapat 15%, 14%, 13%, 12, 10, 9%, emang nggak mempengaruhi dukungan koalisinya? Oke. Emang tidak mempengaruhi dukungan finansialnya? Pengaruh dong. Gini loh Mbak, kalau 3 calon dia akan potensial 2 putaran. Oke, ngapain kemudian capek-capek buang energi untuk orang yang akan kalah di putaran pertama? Kan itu pikiran logis gitu loh. Tapi gini Bang, nggak usah diputar-putar banyak pusing. asumsi yang kemudian perhitungan beberapa pihak juga yang menilai kalau memang yang jadinya 2 calon itu justru memberatkan Ganjar karena potensi pecahnya suara. Misalnya kalau pihaknya Pak Anies tidak jadi maju, pecah suaranya akan bergeser ke Pak Prabowo. Itu dulu juga Ganjar. orang bilang begitu waktu Prabowo sama Jokowi. Gimana Bang? Jokowi itu kemungkinan akan kalah, banyak sekali yang seperti itu, bilang tidak. Memang kalau dibuat head to head secara sejarah segala macam, Jokowi ini anak orang biasa. Sementara kemudian Prabowo ini anaknya bengawan ekonomi katanya, menantunya penguasa tunggal Orde Baru. Kalau kita lihat dari situ, ya Jokowi kalah. Tapi kalau kita lihat dari hati rakyat, kita lihat cara berpikir rakyat, kita lihat cara memandang rakyat terhadap Jokowi mana? Tapi itu Pak Jokowi, ini Pak Ganjar. Begitu juga yang terjadi pada Pak Ganjar. Ganjar itu siapa? Anak seorang polisi, pangkat yang biasa-biasa saja. Ganjar itu Jokowi dalam bentuk lain.